Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsa Anisti dengan NPM 2461051, Prodi Manajemen Kelas D, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Febrianto SEMM, yaitu tentang materi manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan, yaitu manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam menggunakan dan mengalokasikan dana secara efisien. Artinya, bagaimana perusahaan memperoleh dana, raising of fund, dan bagaimana dana tersebut digunakan agar memberi keuntungan maksimal. Dalam perusahaan, manajemen keuangan tidak hanya sekedar mengatur keluar masuknya uang, tetapi juga memastikan bahwa dana digunakan pada tempat yang paling produktif, menghasilkan keuntungannya maksimal, dan menjaga kestabilan keuangan jangka panjang. Menurut Weston dan Brigham, manajemen keuangan merupakan sebuah kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan memperoleh dan penggunaan dana serta pengelolaan aktiva secara efisien. Fungsi dan kegiatan utama manajemen keuangan yaitu mempunyai 3 kegiatan, yaitu yang pertama memperoleh dana, menentukan sumber dana yang paling efisien bagi perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua yaitu penggunaan dana, mengalokasikan dana ke investasi yang memberikan tingkat pengembalian terbaik dengan resiko yang terukur. Yang ketiga yaitu pengelolaan aset, mengatur aktiva lancar tetap agar dapat menghasilkan arus kas positif dan menjaga likuiditas perusahaan. Peran manajer keuangan. Manajer keuangan memiliki tanggung jawab yang strategis, antara lain menentukan kebutuhan dana perusahaan, mengambil keputusan investasi, menentukan struktur modal optimal, menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan, mengelola arus kas, serta pengawasan anggaran. Selanjutnya yaitu tujuan utama manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan dibagi menjadi 2 pokok besar nih, yaitu yang pertama yaitu tentang maksimisasi keuntungan, yang berfokus pada memperoleh laba yang setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan pendapatan dan menekan biaya, tetapi mempunyai kelemahan, tidak mempertimbangkan faktor resiko, waktu, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu maksimisasi kemakmuran pemegang saham. Tujuannya yaitu jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan, diukur dari harga saham serta perusahaan di pasar modal, mempertimbangkan nilai waktu uang, resiko, serta arus masa depan. Yang selanjutnya yaitu keputusan dalam manajemen keuangan. Terdapat 3 nih keputusan penting dalam manajemen keuangan. Jenis keputusan yang pertama, keputusan investasi, yaitu menilai dan memilih proyek investasi jangka panjang yang bertujuan mendapatkan pengembalian secara maksimal. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan, menentukan proporsi utang dan modal sendiri yang optimal, menekan biaya modal dan meningkat nilai perusahaan. Yang ketiga, keputusan modal kerja, mengelola aset dan kewajiban jangka pendek, menjaga likuiditas dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen keuangan. Tahapan pertama yaitu tahapan perencanaan, membuat peramalan kebutuhan, dana, dan pendapatan masa depan, menyusun anggaran keuangan tahunan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, mengalokasikan dana sesuai rencana, mengatur dan mengeluarkan investasi, melakukan pengendalian kas dan pembiayaan. Dan tahap yang ketiga yaitu penelitian dan pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan terhadap rencana yang telah dibuat, mengambil tindakan konkretif jika terjadi penyimpangan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang nilai waktu uang. Nilai waktu uang itu adalah
konsep bahwa uang saat ini lebih berharga dibandingkan jumlah uang yang di masa depan. Karena uang sekarang bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Konsep ini penting untuk memperhitungkan investasi, tabungan, pinjaman, maupun perencanaan keuangan perusahaan. Rumus dasar nilai waktu uang. Yang pertama, nilai masa depan, yaitu mempunyai rumus FV sama dengan PV kali buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Keterangannya FV itu adalah nilai masa depan, PV yaitu nilai sekarang, I suku bunga per periode dan N jumlah periode. Contohnya nih, jika kamu menabung 1 juta dengan bunga 10% selama 3 tahun, cara menghitungnya yaitu FP sama dengan 1 juta dikali buka kurung 1 ditambah 0,10 tutup kurung pangkat 3 yang menghasilkan 1.331. Yang kedua yaitu nilai sekarang. Rumus untuk menghitung nilai uang masa depan ke nilai saat ini yaitu dengan rumus PV sama dengan FP per buka kurung 1 plus I tutup kurung N. Keterangannya FP itu nilai saat ini, FV nilai masa depan, I suku bunga, dan N jumlah periode. Yang selanjutnya yaitu nilai waktu uang pada anuitas. Anuitas itu adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan jumlah yang sama besar yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, pembayaran cicilan pinjaman, tabungan tetap bulanan, atau investasi dengan jumlah tetap setiap periode. Jenis-jenis anuitas, yaitu ada anuitas biasa. Pembayaran dilakukan di akhir setiap periode, contohnya pembayaran angsuran pinjaman. Anuitas di muka, pembayaran dilakukan di setiap awal periode, contohnya sewa gedung dibayar di awal bulan. Rumus anuitas, yang pertama nilai masa depan anuitas, yaitu mempunyai rumus FV sama dengan A dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 per I. Keterangannya FV itu adalah nilai masa depan dari anuitas, A adalah jumlah pembayaran per periode, I tingkat bunga per periode, dan N jumlah per periode. Contoh soalnya, seorang menabung 500 per tahun dengan bunga 10% selama 4 tahun. Cara penyelesaiannya yaitu FV sama dengan 500 dikali buka kurung 1,1 tutup kurung pangkat 4 min 1 per 0,1 sama dengan 500 dikali 4641 yang menghasilkan 2.320.500. Dan selanjutnya yaitu nilai sekarang anuitas yang dengan rumus FV sama dengan A kali 1 dikurang buka kurung 1 plus I tutup kurung min pangkat N yang per I. Keterangan yaitu FV nilai sekarang dari serangkaian pembayaran, A pembayaran per periode, I suku bunga, dan N jumlah periode. Ada contoh soalnya juga itu yang terdapat, bisa dilihat. Nah, jadi yang terakhir kita masuk ke kesimpulan langsung, yaitu tentang kesimpulan manajemen keuangan merupakan bagian vital dari setiap organisasi karena berperan dalam menentukan keputusan strategi terhadap perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana. Pemahaman tentang nilai waktu uang dan anuitas membantu manajemen keuangan dalam menilai investasi, menghitung cicilan pinjaman, serta menentukan nilai perusahaan secara akurat. Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf, dan jika ada kelebihannya saya terima kasih. Dadah, akhirnya selesai.